Oke. Ini untuk materi udah saya share ya, udah saya share di grup. Silakan pelajari saja, download. Nah, untuk ya lebih lebih detail sih nanti, bukan nanti, ada link-link YouTube itu. Ada pertama untuk programming yang ini, yang kedua untuk keamanan ya. Jadi mungkin di sini tidak akan sedetail itu dibahas ya. Kita coba sebisa mungkin, kecuali ada pertanyaan-pertanyaan mungkin saya akan jawab. Nah, di sini ada satu topologi ya, mungkin konsep lah ya. Di sini pertama itu adalah Laravel CRUD. Ini sederhana ya, ini lebih kepada konsep-konsep bagaimana melakukan eh, apa ya, melakukan pengkodingan ya lewat API gitu ya. Terus nanti ada terakhir di apa namanya, di mirroring atau replikasi dari MySQL ya. Nah, jadi di sini ada satu Laravel CRUD ya, Laravel ya. Tapi dia akan ngepostnya tuh lewat API dan juga ada juga dia Vue.js sama juga dia lewat API. Dan nanti sesudah masuk ke API ini sederhana ya, ini tahap sederhana. Dia akan masuk ke dalam database ya, dalam database server satu, terus akan direplikasi ke server 2. Ini konsep replikasinya apa? Replikasinya tuh master to slave ya. Ini lumayan aman. Yang kedua itu pengamanan tadi ya, pengamanan database ya. Kedua ada backup file ya. Nah, untuk backup file nanti ditunjukkan pakai cron ya. Kalau di Linux itu ada namanya cron job ya. Nah, itu Debian. Saya kebetulan pakai Debian ya, pakai versinya Ubuntu ya. Turunan Debian, pakai lebih tepatnya Ubuntu. Nah, oke, kita coba dulu ini ya, kalau kalau keamanan tuh di root check ya. Nah, saya suka ngeposting kalau lagi ada waktu saya posting di situ. Oke, nah coba kita simulasi dulu aja sambil nanti terakhir kita buat app API yang sederhana dari menggunakan Laravel versi 11 ya. Nah, di sini ada satu database ya, maksudnya ada PHP admin. Kita sambil eh, coba dulu. Nah, ini saya close dulu. Nah ini default ya, nggak nggak di custom custom. Ini memang sengaja ya. Nah ini ada Vue.js-nya. Nah ini tuh yang menampung, bukan menampung, yang melewatkan ya, yang melewatkan setiap traffic ya. Nah gitu. Jadi ya ini API ya. Jadi dia aplikasi yang memang untuk menerima request dari klien ya, dari kliennya. Kliennya apa? Ya mungkin dari mobile apps, mungkin dari Vue.js, mungkin dari aplikasi web itu sendiri gitu. Nah, nanti di-post dari sini ya. Dari sini nanti mungkin di link-linknya saya kasih juga ya, link GitHub-nya bisa langsung download. Sebenarnya ini sederhana sih sebenarnya, tapi saya akan menonjolkan konsepnya, konsep dari dari API itu sendiri ya. Nah, di sini ada satu, saya misalkan ya, ini saya langsung aja ke materi ya. Eh, ke ini dulu ya, ke demo dulu maksudnya. Nah, jadi misalkan di sini saya menggunakan database apa sih gitu ya. Nah, saya di sini ada namanya database ini dan kita bisa lihat di sini tuh root ya. Kita kosongkan dulu ya. Kita kosongkan dulu operation empty ya. Karena saya tadi ya, mungkin ada yang ini ya, ada yang udah nyoba, mungkin ada yang belum. Jadi saya ngobrolnya basic aja ya, ngobrol dengan bahasa basic ya. Nah, di sini ketika misalkan, nah ini kan ini udah direplikasikan. Nanti tahapan replikasi saya jelaskan di tahap berikutnya ya. Ini saya kosongkan ya. Ini servernya 56 ya. Ini 56 mungkin kelihatan ya 56. Jadi ini sambil simulasi replikasinya ya, sambil simulasi replikasinya ya. Ini 56. Jadi apa ya, menjelaskan tapi sambil demo juga gitu. Nah, ini saya di sini juga udah, ini ada pengamanan, sorry saya lewat dulu ya. Nah, nah kayak gini ya. Nah, ini. Jadi dia masternya itu di IP 56 ya, belakangnya ya. Kita lihat belakangnya. Ini kalau kurang besar saya besarin dulu.
Nah, ini coba 150 deh. Nah, ini 56 ya, tapi slabnya 135 gitu. Nah, dia bagaimana sih nanti ya caranya saya jelasin. Cuman ini saya mau simulasi saja. Saya udah masuk ke servernya, yaitu saya ini ya. Ini servernya ya. Jadi coba kalau misal ini saya exit dulu ya. Ini ya API ya. Nah, IP-nya sekarang tuh kan saya di posisi di slabnya ya, di apa di kliennya ya, di klien database ya. Ini 35 ya, 135 ya ini ya. Nah, 135 saya mau masuk ke dalam sini ya. Ini show database ya. Nah, di sini ada nama apa ada KLS ya. Terus use ya. Ini nggak ada tidak ada ini ya. Eh, tidak ada HP adminnya. DP ini aja. Oke, select ya. Select CRUD ya kalau nggak salah. From CRUD. Nah, ini kosong ya. Nah, coba kita insert dari sini. Ini kan API ya, biarin aja. Ini terserah teman-teman. Kalau mau misal biasanya untuk keamanan ini nggak seperti ini ya, dibuang aja halamannya ya, biar dia nggak tahu di aplikasi apa. Ini dibuang aja. Jadi diputihkan atau dipakai halaman apa itu terserah. Tapi ini defaultnya seperti ini ya. Jadi nanti jangan menggambarkan kayak gini gitu, jangan gitu. Jadi kosongin aja halamannya. Bahkan kadang-kadang jadi saya jadi 40 ya jadi 404 lagi. Jadi dia nggak bisa diakses, biarin aja gitu. Tapi sebentar di belakang dia jalan gitu. Nah, di sini saya akan mencoba ini web ya. Ini web misalkan web satu ya. Ini tes aja ya, testing satu ya. Ini saya coba simpan gitu ya. Kenapa ini? Oke, refresh dulu deh. Nah, ini menggunakan CMS nanti maksudnya CMS sederhana sih ya. CMS sederhana nanti bisa bisa daftar ya. Biasa kayak daftar gitulah. Nama, alamat, ya apa, nama email gitu ya. Terus passwordnya gitu. Cuman saya udah buat kalau nggak salah apa ya saya biar nggak belum ya. Oh, kosong ya. Ya udah daftar deh. Misalkan di sini admin ya. Ini sambil simulasi ya, jelasinnya nanti di teorinya. Misalkan ini ya, ini ada eh, admin aja ya, admin gitu ya. Ini passwordnya bebas, apa aja, bisa. Oh, kok nggak mau, oh, udah ada ya. Iya, ada, udah ada sih. Coba kita cek dulu database-nya ya. Untuk editor menggunakan Visual Code, itu tapi terserah teman-teman pakai apa aja boleh. Tapi ini lumayan rekomendasi sih, karena ada plugin-plugin yang dipakai. Oke, saya masuk ke oh, sorry ya, saya salah. Jadi ini tuh ada database-nya apa ya? CMS ini database-nya apa? Ya, ini CMS ya. Nah, saya buka dulu. Apa tadi? CJR ini ya. Hmm, Mana ya? Masih CJR online. Oh, di atas nih. Saya lupa login ya, sorry. Saya masuk ke sini ya. CJR hosting, CJR online ini. Nih. Coba pakai ini aja. Login dulu ya.
Ini ceritanya apa sih? Ceritanya itu dia akan, melakukan, penyimpanan data ke dalam menyimpan ke dalam database tapi lewat API gitu ya. Itu sih, ceritanya. Nah, bagi teman-teman yang mungkin, ini ya, apa, eee, Laravel apa sih? Itu, boleh langsung bertanya ya. Kalau misal, nggak tahu Laravel itu apa, itu boleh langsung bertanya. Atau mungkin langsung lihat video saya dari YouTube boleh gitu ya, atau mau langsung nanya boleh ya. Ya Laravel itu salah satu framework yang lumayan banyak dipakai, base-nya tuh PHP gitu ya, base PHP dia, apa ya, ya dari PHP lah gitu ya, terus dikembangkan lah lewat jadi framework-framework. Nah, ada juga ya, ada framework, ada CMS ya, dan kalau kalau biasanya kalau CMS tuh kayak kayak WordPress gitu ya. Nah, semua ada plus minus sih gitu. Kalau misalkan CMS biasanya kan kita kalau mau modul ya tambah-tambah langsung ya, langsung install gitu modul-modulnya, pluginnya. Nah, cuman ya tadi karena banyak, jutaan yang pakai ya di situ ada banyak kerentanan. Nah, disarankan, kalau untuk aplikasi-aplikasi internal ya disarankan menggunakan, framework tertentu ya, mau Laravel, mau apa, terserah ya. Cuman disarankan menggunakan framework. Kalau misal Java biasanya Spring gitu ya, itu Spring Boot gitu ya. Itu, bagaimana kondisi dari perusahaannya ya. Nah, saya di sini akan mencoba, di sini ada 2 konsep sih sebenarnya. Saya coba dulu post aja, saya coba post. Nah, kalau kalau kita ngetes-ngetes itu pakai di sini postingnya tuh pakai, eee ini ya, saya coba dulu, dia akan ngepost ke dalam controller ya, ke dalam controllernya di mana saya coba buka dulu ya, coba dulu, buka. Udah pada tahu ya Laravel itu apa ya? Jadi tadi nggak perkenalan, jadi saya bingung. Jadi langsung aja ke pokok materi. Nah, jadi di sini tuh dia akan melakukan posting. Nah, di sini ada HTTP client ya. Dia akan melakukan ini apa sih? Nah, ini tuh mungkin kelihatan ya, shortcode-nya ya. Ini adalah, URL di mana dia akan, apa ya, menerima request dari si kliennya gitu. Nah, jadi dari si ini tuh, dari ini kan ini seolah-olah kan tadi di konsep sini ya, kita balik ke konsep ya sini ya, biar biar ngeh dulu nih konsepnya nih. Ini kegedean ya kayak ini, 25 deh. Nah, sorry ya saya, loncat-loncat dulu ya ini. Nah, ini ya, ini tuh akan menerima semua, request dari klien-klien ya. Ini di sini tuh bisa apa aja ya, bisa Laravel, bisa Vue, bisa, apa, mobile-nya ya, misal Android itu bisa ya. Semua semua lewat lewat API sini. Nah, mana sih API-nya? Ini API-nya ini gitu ya, API sini nih. Nah, ini karena nggak diapa-apain jadi seperti ini. Kalau kalau misal, disarankan ya nanti mah halamannya dibuang aja gitu. Halamannya kayak gini misalnya ya, saya contohin misalnya bisa itu ini aja misalnya gini, saya suka suka ini sih, kadang saya suka tutup kayak gini aja misalnya, API gitu ya, API Laravel gitu ya. Nah, kayak gini ya, kayak API Laravel, API aja ya, jangan pakai Laravel. Kenapa sih ya, biar tadi ya mengurangi, celah ya. Nah, kayak gini ya. Ya udah bagus kayak gini aja udah gitu. Yang penting kadang-kadang halaman ini nggak bisa diakses jadi 404 misal. Boleh itu terserah. Nah, dari setiap request akan diterima oleh sini dan akan disimpan ke dalam database. Nah, gitu ya. Konsepnya di situ. Nah, sekarang bagaimana sih ngetes ke sini gitu. Biasanya seorang programming itu, developer itu dia akan menggunakan namanya Postman ya, yang umum ya, itu Postman. Atau apa aja ya, terserah. Nah, dia dia akan seperti misalkan ini ya, alamatnya ini ya, diperhatikan di sisi alamatnya ya. Misalkan di sini dari gitu ya, saya tulis dulu, dari Postman ya, dari enggak, di sini, nama ya, nama satu ya. Ini keterangannya misalnya dari Postman ya, kayak gini ya, saya post aja di sini post, ya. Ini di post jadi berhasil ya. Nah, coba kita lihat
secara database dia masuk belum? Masuk nggak ya? Nah, jadi nanti kita lihat aja langsung ke database-nya, kan database-nya ini ya. Nah, database-nya ini langsung masuk nggak? Ini kan tabelnya ya, crewd-nya. Masuk ya. Jadi nih, ada keterangan ya, ada dari Postman, ada juga keterangan tadi dari web sini ya. Jadi kayak ngepost kan saya dari sini. Nah, ini lewat, HTTP client ya, ke dalam. Jadi ini akan dikirim ke dalam controller dulu, ke dalam controllernya sendiri. Dari controller di Postman, di-post ke API sini gitu. Ya, ini ada 2 ya. Nah, yang satu lagi ini dari Ajak ya. Saya menggunakan 2 konsepnya. Ajak ya, dari Ajak ya. Nama Ajak ya, Ajak aja di sini. Nah, dari Ajak ya. Nah, sini ya. Nah, gini. Jadi dia akan ngepost juga. Nah, berhasil kayak gini ya. Kita lihat di sini. Refresh, dia masuk ya dari Ajak ini ya. Nah, ada tadi konsepnya kenapa sih? Nah, kalau misal Ajak sama ya, itu dia akan kelihatan di sini ya. Kelihatan nanti apa yang di request-nya gitu. Tuh diresponnya apa. Ini kelihatan di sini kalau Ajak ya. Dilihat Ajak. Nah, kalau misal tadi lewat controller dia nggak seperti itu. Dia langsung aja masuk ke dalam aplikasi itu sendiri gitu. Coba kita lihat di sini ya di back-end-nya ya. Nah, sebelum lihat bongkar-bongkar codingan, saya mau lihat hasil replikasi di sini ya. Ini kan tadi udah dilihatin ya, IP-nya ya, ini IP-nya 36 ya. Ini nggak ada PHP admin-nya, jadi saya lewat command prompt 135 ya, 135 ini kita. Oh, jadi dia akan melakukan replikasi seperti ini ya. Padahal kita nggak melakukan input ke dalam database ini ya. Ke dalam database ini nggak input, tapi dia langsung ada ya. Nah, itu yang namanya, konsep, master to slave ya. Di mana master to slave itu dia hanya sebagai, apa ya, sebagai backup lah, sebagai replikasinya gitu. Nah, gitu ya. Jadi kenapa sih harus seperti itu? Ya antisipasi aja sih, antisipasi ya. Jadi kalau, seorang arsitek misalkan ya, yang senior-senior programming kan, dia akan melakukan antisipasi ya, bagaimana sih kalau hadis rusak? Bagaimana sih kalau misalkan, traffic terlalu tinggi? Ya itu harus apa ya, diantisipasi gitu. Terus bagaimana jika misalkan, rusak dan replikasi gagal, ada backup, gitu ya. Nah, bahkan backup juga mungkin ke 1, 2 server itu seperti itu ya. Jadi harus selalu di-backup ya kalau data itu. Terus, bagaimana dengan size-nya, ya itu silahkan saja ya, tentukan gitu ya, "Ah, ini size-nya terlalu besar kalau di-backup," ya kayak gimana gitu, aturannya bisa direplikasi gitu. Nah, kayak gitu ya. Nah, jadi setiap request, dari API dia akan masuk ke dalam server master ini, server 1 master ini. Nah, dari server 1 master ini akan di-copy, akan di-insert juga gitu ya, ke dalam server 2 gitu ya. Jadi semua yang diterima oleh server master 1 gitu, database, MySQL 1 database ini, dia akan di-insert juga ke sini. Nah, seperti itu ya konsepnya. Tadi udah dibuktikan bahwa ketika kita melakukan insert ke sini, akan ada ke sini, gitu ya. Kalau master to slave, itu ketika kita melakukan perubahan di sini, di slave, itu tidak akan berubah di master gitu. Nah, nanti ada juga konsep di mana master to master. Nah, master to master itu dia akan berubah. Ketika misalkan yang master 1 dirubah, apa master 2-nya di-insert, dia akan nginsert juga ke master 1 gitu. Jadi kayak sinkron kedua-dua ini. Cuman kalau ini satu arah dia. Kalau, master to slave tuh dia satu arah gitu. Masternya, ini slave-nya, jadi satu arah gitu. Jadi pembackup-an ya itu lebih kepada keamanan pembackup-an data ya. Nah konsepnya seperti itu. Nah, sampai sini ada pertanyaan dulu, kalau enggak, saya lanjut di secara teori juga ya, sambil secara teori nanti kita coba, eee eee, apa namanya, teoritisnya gimana sih itu gitu. Tadi kan, hasilnya ya, hasilnya seperti itu. Ketika kita melakukan insert dari beberapa Halo aplikasi Mas, ya, boleh boleh. sebentar Mas ada simulasi yang bagian ini Mas apa? Backup file Backup file. Nah, ya melalui API. Contohnya backup bagaimana Mas? backup file itu kalau sebenarnya ini yang sederhana ya, yang saya kasih tunjuk itu sederhana di sini ya.
Saya coba buka pakai Chrome ya, Mas, ya, pakai Chrome. Nah, di sini saya ada namanya ini ya, hasilnya ya. Nah, saya coba Chrome tab ya, Chrome tab -L ya. -L itu dia akan melihat, ada yang udah jalan belum gitu ya. Oh ini ya, sorry ya. Saya masuk ke ini dulu ya. Oh, ini anu Mas ya, topologinya ini backup filenya ini anu ya Mas, backup file SQL dalam bentuk .SQL ya? Ya, jadi kalau misalkan untuk backup file, ya dia dalam bentuk, SQL, Mas. Oh, Nah, saya kira tadi anu Mas, apa, folder ini backup file ini, misalnya, API ini selain di storage-nya simpan file gambar, ada juga backup-an di backup file ini Mas. Oh, saya salah tangkap berarti Mas. gimana ya? Saya kira ini backup file anu Mas, contoh misalnya kita bikin tabel profil orang atau pegawai, kan biasanya Mhm ada foto ya. mhm. Nah, saya kira foto itu ketika direplika juga database-nya dengan file gambarnya direplika, Mas. Oh, itu tinggal mainin aja. Kalau misal gambar kan dalam bentuk file ya, nggak mungkin kan bukan nggak mungkin, mungkin aja gambar ke dalam database mungkin aja. Cuman kan itu tidak disarankan ya, karena berat. Nah, misalkan Mas gambarnya itu nanti ada bahas mengenai ini ya, storage-nya. Di sini ya, Mas. Nah, di sini kan disarankan dia, di dalam folder storage-nya. Jadi di public ada storage ya di situ. Nah, Mas backup saja gitu, backup saja di filenya itu apa, foldernya itu backup aja gitu, ke mana yang mau di-backup-nya gitu, Oh, kayak gitu. backup Kalau backup gambar ya. backup manual ya berarti, Mas, ya? Ya, manual tapi dia bisa otomatis via cron ini gitu, lengkap nggak, Mas? Jadi dia dia akan otomatis misal ya, dia akan otomatis, melakukan copy atau sinkron 2 server gitu. Misalnya ya, saya melakukan upload itu misal tapi di sini saya nggak tunjukin ya, tapi saya tunjukin konsep ya. Di sini ya, Mas. Misalkan kan kalau API kan di sini ya, dia suka ngupload biasanya ya, biasanya kan dia akan masuk ke dalam publish ya, sini ya. Ke dalam publish di sini ada misalnya saya masukkan di sini itu saya jalanin ya di sini misal ya, mana ya? Terus ya. Saya coba ini salah satu cara mengamankan juga ya, salah satu cara mengamankan juga, apa, upload ya. Karena, tempat upload itu kan nanti akan di ini ya, di permission-nya akan dirubah ya ke full gitu ya, ke 77 jadi harus diamankan juga gitu ya. Jadi jangan sampai ada celah ya. Nah di sini Laravel ini kan di sini ya, PHP Artisan ya. Saya mungkin kurang besar ya, di sini. PHP Artisan, nanti saya tunjukkan ya Mas backup, otomatis filenya kalau nggak salah saya ada sih, saya udah melakukan itu di satu klien saya, tapi nanti saya off dulu ya ini. Nah itu storage link ya, kayak gini ya. Nah connected jadi dia ke publish store ya di sini ya. Nanti nah di sini Mas, kan Mas harus di sini ya buat upload kan di sini. Mas backup saja file ini gitu, file storage ini backup aja gitu. Misal di dalam storage itu misal kita buat folder ya, misal folder foto gitu ya, gitu. Udah fotonya aja backup Mas, kayak gitu. Pakai cron tapi diotomatisin, bisa per hari sehari sekali misalkan. Sama aja Mas, kayak konsepnya kayak Logic tadi, kayak, database juga sama gitu. Cuman dia akan melakukan, backup atau copy dari si file foto gitu. Sampai sini bisa ini nggak Mas, kejawab nggak? Apa masih ada pertanyaan? Bisa, Mas, bisa. Ya, nanti Mas udah nyoba atau ada kesulitan pas backup foto? Misal backup, gambar itu misalkan. Kenapa, Mas? Ya, Masnya ada kesulitan pada saat, ada backup gambar, ada kesulitan pakai Chrome? Oh, ada, Mas. Tidak Word. Gimana?
Udah jalan, Mas. Oh, udah jalan? Oke. Nah, seperti itu ya. Jadi nanti pakai cron saja. Kalau saya sarankan pakai cron saja ini ya, disinkronkan ya antara 2 server itu gitu. Jadi kalau biasanya kan memang penting ya arsip ya, itu foto itu arsip kan ya. Saya tuh nangani satu perusahaan ini ya, billing apa ya, PDAM lah ya. Jadi kan dia suka ke lapangan tuh foto-foto. Nah, bagaimana kan itu nggak bisa langsung kita hapus kan, kita harus amankan gitu. Ini kan udah direkam ya? Udah ya? Oke, nanti jadi seperti itu ya konsepnya. Jadi nanti semua, request akan dikirim ke dalam, API, terus dari API itu akan dikirim ke dalam database server 1 ya. Tadi udah dicoba ya secara sinkronisasinya udah. Nah, kita akan coba, beberapa teori dulu ya. Tadi kan kita loncat dulu ya sambil menunjukkan seperti ini loh hasil akhirnya. Nah, sambil ini kita ngomongin keamanan ya, sambil jalan kita ngomongin keamanan. Nah, di sisi pengamanan atau mungkin saya replikasi dulu deh ya, biar ini ya, biar nggak terlalu jauh loncatnya. Mas bisa dilihat di paling bawah itu ada namanya replikasi ya. Tadi ya, ini backup-nya kan tadi ada backup file ya, ada backup file itu seperti ini. Nah, cuman sebenarnya ini harus harus hati-hati karena takutnya ketika penyerang masuk itu, dia ngecek cron itu harus hati-hati juga ya. Jadi memang harus yang benar-benar terproteksi server yang untuk karena di sini ada otomatis ya, ada penyimpanan password-nya gitu. Atau mungkin bisa pakai aplikasi yang, bawaan dari pluginnya PHP gitu, bisa kayak gitu. Cuman ini saya menunjukkan dia pakai cron saja ya. Nah nah di sini ada satu tahapan, replikasi ya. Oh ya, di sini saya menggunakan ini ya, MariaDB ya, hampir sama sih MariaDB sama MySQL. Cuman, di sini saya menggunakan settingan, MariaDB ya. Jadi, apa namanya, kalau MySQL gimana? Sama aja, hampir sama ya. Bukan bukan sama ya, hampir sama lah ya. Cuman ini aja lokasi ininya, lokasi settingan kan kalau ini 50 server ya config-nya ya. Nah, kalau MySQL nanti lokasinya berbeda gitu. Tapi secara, settingan yang di dalamnya itu sama ya, kayak misalkan bin address-nya, nah Mas harus bin address itu harus, di-nolin semua ya. Misalkan saya masuk ke dalam sini ya, saya tunjukkan dulu ke dalam sini ya. Biar kita coba lihat settingannya seperti apa sih, sampai bisa dia replikasi gitu. Itu sih yang saya ingin sampaikan. Nanti masuk ke dalam situ ya. Saya suka pakai nano ya. Terus ke situ sih. cd etc mysql mysql. Nah gini ya. Sini ya. Terus di situ ada namanya ini ya, 50 server ya. Nah, di sini cari, address bin ya, bin address ya. Nah ini. Tadi, biasanya dia 127 bawaannya ya. Nanti Mas, harusnya semua di kayak gini aja. Jadi hati-hati kalau bisa dia udah open, udah kayak gini bin address-nya 0000 itu request keluar dari luar tuh udah bisa masuk gitu ya. Request, keluar tuh udah bisa masuk. Jadi, ketika orang nge-scan server kita tuh, oh dia ada pakai MySQL nih. Nah kayak gitu, dia udah di-allow kalau kayak gininya. Jadi harus harus mulai berhati-hati ya. Nah, udah dibuka seperti itu, nanti cari baris yang namanya server 1. Ini awalnya di-comment ya. Comment itu maksudnya dimatikan pakai ini ya. Pasti yang udah banyak setting server udah tahu ya, ini kan comment kayak gini ya. Nah, kayak gini, jadi dia nggak aktif ya kalau ada depannya ada, pagar ini dia nggak aktif gitu, nggak aktif gitu. Nah, kalau ini dibuka saja, server satunya harus nyesuaiin ya Mas, server 1, server 2, server 3 gitu. Jadi jangan sama ya ID ini. Nah, ID ini. Nah, login ini lumayan penting untuk apa? Untuk pencatatan ya, pencatatan antar server dia seperti ini. Terus di sini ada expire log-nya, misalkan 10 hari ya. Terus di sini ada ini ya, lumayan penting juga binlog, do db ya. Jadi, database yang akan kita replikasi itu harus dimasukkan ke dalam sini gitu. Nah gitu ya, jadi database yang akan kita replikasi masukkan ke dalam sini ya, gitu. Terus apalagi ya, udah sih untuk, yang prioritas itu sih untuk, di server ya. Jadi nanti
Ini ngobrolin apa sih, ngobrolin di master ya, masternya ya, masternya seperti ini. Kalau kalau untuk master ini ada tahapan kan ya, master dan slave. Nah, master slave-nya semua sama, ini bin address-nya di-nol-nolin aja. Nah, terus yang kedua di master ini, masternya maksudnya master dari MySQL ya. Nah, itu config-nya seperti ini gitu. Nah, terus, kalau misal udah di-setting, di-restart saja. Yang ketiga itu buat user-nya. User replikasinya itu harus dibuat gitu. User untuk melakukan replikasi itu harus dibuat. Nah, kayak gini contohnya ya. Nah, ini, nama user-nya. Nah, saya suka ini pakai gini aja, pakai, apa, dolar ya, bukan dolar, persennya. Maksudnya apa ini, biar, kita bisa gonta-ganti IP itu nggak masalah Masih gitu. Cairo Jadi nggak ada ya? Headset. terus ini password-nya ya, password-nya. Nah, terus yang kedua itu di sini kasih, ininya ya, grand-nya ya, dia untuk ini ya. Nah, gitu. Pinjemnya ya. Jadi ini, sorry ya, saya ini dulu ya, open dulu ya. Nah, jadi, gitu ya, buat user-nya, udah dibuat user misalnya ya. Nah, gini, udah langsung jalankan ya. Ini gimana sih ya, Masnya masuk ke dalam server ya, ke dalam server MySQL-nya harus masuk gitu. Itu bukan di luar ya, jadi bukan di luar. Jadi kayak gini misalnya ya, MySQL -u, ini terserah user-usernya tergantung ya, Mas usernya apa gitu, -p gitu. Nah, kalau saya kan root 2 ya, nah Mas pakai apa gitu. Nama usernya udah masuk seperti ini, Masnya eksekusi ini gitu, maksudnya gitu ya, kayak gini ya, copy, dia akan membuat user ya. Saya biasa pakai command prompt jadi sini gitu buatnya kayak gini, enter aja Mas ya. Misalkan ya misalnya master 3 misalkan, master 3 gitu ya, kayak gini gitu, terus aja. Nah, kalau tandanya gini dia akan udah ter-insert gitu. Yang kedua, misalnya tadi apa, 3 ya, ini user 3, user master 3 ya. Nah, ini di user master 3-nya dikasih gini ya. Nah, misalnya ya, nah gini, user 3 ya, gitu. Udah kayak gitu, nah udah ada komen gini seperti biasa ini berhasil gitu, berhasil ya. Kalau gagal dia biasanya ada, eee, apa, nama lain gitu, false ya, jadi biar refresh lah. Nah, udah gitu dah lanjut ke, poin 4-nya, di mana dia akan harus mengambil log-nya ya. Nah, ini, coba jalankan ini di master-nya. Kenapa sih jalanin gitu? Biar, takut karena di mode replikasi itu setup replikasi itu database jangan ada yang insert dulu gitu. Jadi disarankan menggunakan ini gitu. Nah, kalau udah, karena saya udah, dia lewat dulu, tapi kita show master status ya. Show master status ini harus dicatat untuk apa? Untuk melihat posisinya. Nah, gitu ya. Kadang-kadang itu terjadi miss ya antara dua 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 apa ya, 2 server itu. Nah, makanya saya kurang menyarankan ketika master to master. Saya, eee cukup lelah ya untuk menangani error master to master gitu. Nah, makanya ini saya sarankan master to slave. Nah, kalaupun master to master ya, kalaupun master to master, Masnya harus ini aja pokok utamanya di sini, kecuali urgensi Mas baru insert ke sini ya, gitu ya. Kalau misal sebelum ada apa-apa yang memang tidak terlalu ini ya, Mas insert aja sini, gitu ya. Terus aja ke master sini. Atau master yang jadi utama aja ya. Kalau walaupun master to master. Walaupun ketika kita nginsert kedua master itu akan sinkron, Mas, akan sinkron dia. Karena dia baca by log tadi ya, Mas, by log ini. Makanya ketika kita mau melakukan replikasi tadi ya, di off dulu database-nya, maksudnya di ini ya, di lock dulu gitu. Nah, udah gitu kita show-kan gitu, show status master. Nah, ini yang kita catat ini sama ini. Ini tuh akan rubah-rubah, Mas. Ini akan rubah-rubah sesuai dengan, server masing-masing gitu. Nah, ini posisinya, ini harus dicatat. Ini database yang tadi yang udah dipakai, yang digunakan untuk, eee direplikasi gitu. Nah, udah gitu, apa ini ya, oh bisa Mas, nanti di-share Mas. Mas jadi, nanti tuh source code di-share, ini di-share, semua di-share dan konsultasi Mas, bisa ya. Jadi kalau, "Ini saya, bingung di sini," gitu. Nah, pas ngetes ini ya Mas, konsultasi aja Mas. Nah, di-share ya. Nah, terus udah gitu saya lupa,
lanjut dulu ini ya. Nah, lanjut dulu udah buat usernya ini show-nya. Ya kayak gini kan tadi saya nge-screenshot 328 ya posisinya. Sekarang ini gede ya. Makanya ini akan selalu bertambah, Mas. Ya, ini akan selalu bertambah. Jadi catat masing-masing. Nah, udah dicatat nih di punya catatan ya. Udah dicatat. Nah, kita melakukan backup nih. Jadi si master ini Mas backup nih. Backupnya gimana? Ya kayak biasa aja di MySQL dump kayak gini, Mas. Ini backup aja gitu. Jadi dia ya tadi dia akan jadi .sql gitu. .sql ini udah backup. Nah, kalau dari server saya biasanya masuk ke dalam server apa? Masuk ke dalam servernya dari si klien, dari si Slack di sini ya. Ini lognya ya. Saya biasa kadang-kadang kalau replikasi suka buka lognya ya. Kalau di Linux kan dia var ini ya. Jadi misalkan di sini ada apa ya? Nah, di sini kan ada tuh hasilnya ya. Mas jalanin aja kayak gini nih. Nah, kayak gini Mas. Nah, pasti aja sini tek. Nah, dia akan melakukan backup dari master ya. Dia akan melakukan backup database dari master. Apa ini? Ini kan master. Sedangkan saya kan di dalam ini ya, di dalam slab ya. Misalkan IPA nih. Kan saya di dalam slab ya nih. Ya, di dalam slab kan ya. IP saya di sini kan. Tapi tadi saya melakukan backup ini. Pakai Minha soalnya ya. Minha ini ada backup nih. Nah, jadi dia akan melakukan backup dulu. Sesudah saya kan di sini ada saya hasil ya. Saya hasilnya di sini ada. Saya nggak hapus. Ini ada backup. Saya backup sini. Nah, udah backup, Masnya restore langsung. Nah, gitu ya. Ini restore ke dalam, ini kan kirim itu kalau ini ya, penjelasan kirim ya dari database master kirim ke data ke server Slack ya ini. Ini contohnya aja, Mas. Nah, ini saya restore, Mas. Restore aja, restore. Tapi ya tadi dibuatkan dulu ya database-nya, ini di restore aja. Di restore. Nah, berikutnya di poin 6 ini kita masuk ke Slack ini harus diperhatikan ini ya poin-poin ini ya. Karena awalan itu kadang-kadang bingung ya, bingung ini untuk untuk settingan master apa Slack gitu ya. Nih saya sengaja simpan di depan biar ini tahu ya. Oh ini untuk server Slack gitu. Ini server Slack Mas settingannya ini gitu. Ini masuk ke dalam server Slack. Nah, settingnya ada kalau di Slack itu ada ini ya, di sini ada log relay-nya ya. Nah, relay-nya ini ditulis apa dimasukkan gitu ya. Nah, ini yang pakai komen saya nggak pakai berarti ya. Pakai jadi ini settingan standar ya. Ini namanya jangan lupa ini fatal banget. Servernya server 2 ya. Boleh yang server 3, 4, 5 ya. Ini saya server 2 ya. Kan dari tadi 1 kan ini 2. Ini Slack Mas, ini Slack ya. Udah gitu Masnya masuk ke dalam ini kan mulai replikasi. Nah, ini paling penting Mas. Log yang tadi di depan di ini masuk ke dalam sini Mas. Nah, ini log berapa nih? Nah, gitu ya. Ini masuk ke dalam sini. Dan udah pasti portnya dia jalan di port berapa. Nah, kadang-kadang kita ganti kan. Nah, itu jangan lupa tuh. Nah, ini user-user yang tadi udah dibuat gitu ya. Nah, ini log ini harus jangan lupa jangan sampai salah ini. Fatal ini. Kenapa? Nggak error sih kalau secara eksekusi nggak, cuman dia nggak mau ketika kita nginsert di master dia nggak bakal masuk ke dalam ke Slack gitu. Itu sih miss-nya. Jadi ini harus dicatat dari mana ini sih, dari mana poin-poin ini dari mana gitu ya. Ya itu dari sana dari si master gitu. Dimasukkan ke dalam kan ini saya masuk nih ke dalam Slack nih, ya. Masuk ke dalam Slack nih. Login biasa ini pakai ini. MySQL min urut masuk aja ya ke dalam. Nah, ini eksekusi ini. Nah, ini dari mana? Ini dari yang tadi Mas, di atas ini Mas nih. Kan kita masuk ke dalam server iya, kita terus show master status, nanti dia keluar ini. Keluar ya. Master file lognya berapa, posisinya di berapa. Jadi dia Mas catat, udah catat ini masukkan ke dalam yang slab ini. Ini kan slab kan? Ini slab Mas. Jalankan eksekusi. Nah, untuk melihat, untuk melakukan start, dia start slab ya. Start slab atau stop slab. Jadi dia mulailah gitu, start lah. Dia langsung ngirim lah gitu, ngirim. Ketika ada insert ke dalam master, dia akan menerima juga di slab gitu. Contohnya tadi ya, misalnya saya insert dulu dari sini misalnya. Misal ASDF ya, ASDF 1 ini gini ya, saya. Nah, ini kan terinsert nih, ini master loh Mas, ini master loh tuh di 56 ya dia. Di 56 dia masuk tuh kan masuk di sini. Ketika dia ke slab, itu masuk ke dalam sini ya. Nah, slab-nya mana? Ini ya.
Karena saya udah login kan tadi. Nah, ini kan tadi segini ya. Ini kan segini ya, 3 ya. Tadi kan udah ditambah nih ya, ditambah ini kayak gini. Tuh, jadi sekarang jadi 4 ya, sama ya. Gitu, Mas. Jadi dia akan akan, eee, akan diterima juga gitu ketika master berubah, slab juga akan berubah. Nah, seperti itu, Mas, ya. Nah, misalnya, apalagi ya? Ada pertanyaan dulu sampai sini? Sampai replikasi ya? Oke, kalau tidak ada saya lanjut dulu. Nah, itu ya logiknya ya, logik dan tahapan-tahapan bagaimana sih melakukan replikasi gitu. Kalau misal ada yang macet ya misal Mas coba di rumah gitu, "Oh ini error," nah Mas skip aja gitu. Langsung japri goleh ke saya. Oke, itu untuk mengenai replikasi. Nah, yang berikutnya tuh mengenai keamanan ya Mas. Tadi saya udah loncat ya dari sisi materinya. Nah, ini keamanan ini kan kita ngomong keamanan tuh luas ya, Mas. Ngomong keamanan luas banget. Biar nggak terlalu panjang saya pause dulu ya.